langsung dikasih tahu tuh sama acting coach kita kayak nanti jangan terlalu dekat sama Alian gitu, ngerti gak sih kayak takutnya dia masih ada masalah Sangean gitu. Nggak canggung. Emang gue yang kurang ajar Pak. Jadi gue nggak canggung gitu. Atau Wilonya kali ya? Wilonya ketakutan. Iya, gue barbar banget ya. Gue tipikal yang barbar gitu loh. Kalau sama cewek. Jadi Ya, jangan dibuka di sini. tapi bukan berarti keamanannya nggak terjaga. Hanya sebatas dari karakter yang ada di film gitu. Iya. Di film aja gitu. Jadi kadang dia suka ngadu sih gitu, Rocky tolong dong. Enggak. Kejadian yang gue gak tau kenapa tiba-tiba badan drop. Oh iya. Capek apa gimana? Gak tau. Si Ryu kayak layak kesurupan dia. Sebenarnya hari itu fit. Hari itu badannya bener fit. Tapi gak tau kata orang. Enggak, masalahnya waktu di lokasi Ken syuting Lai. semua pada bilang, ini Ryu Killer kenapa kayak mau gitu. Gak gitu ya. Gila lu. Enggak. Terus dia bilang, kamu nanya. Kamu tanya. Oke, halo semuanya teman-teman, jangan lupa untuk saksikan di akhir tahun nanti film Argantara tanggal 29 Desember karena filmnya cukup berkesan dan semoga film Argantara bisa membuka tahun 2023 kita nanti dengan keberanian, cinta dan pertimbangan. Selamat nonton film Argantara nanti. Dadah. Oke. Argantara, Terima kasih. anak paling populer tapi paling bandel di sekolah kita. Rombongan masa depan suram, gak ngerti apa yang disukain orang-orang. Beda banget dengan aku yang maunya hanya bikin orang tua bangga. Semuanya berubah ketika bokap gue meninggal. Satu-satunya tempat yang bikin gue nyaman adalah Akberos. Bara memang gak suka sama gue. Dia gak pingin Akberos lebih kuat dari Baron. Sampai akhirnya di suatu balapan motor, gue bisa ngalahin Bara. Aska, sahabat gue sendiri meninggal dibunuh sama anak Bara. Halo Assalamualaikum. Kembali bersama podcast Kinari Sama saya Kintoko. dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan Ini Mas Ari nih, ada kita digerebek. Digerebek kita kedatangan geng motor. Anak STM. Geng motor. Anak STM. Ramai banget hari ini. Itu aturan Kapolri itu kan sebenarnya udah nggak boleh. Maksudnya kalau ada geng motor tuh bukan lagi pelanggaran tapi udah tidak pidana. Tapi mereka pede banget datang ke Palmerah. Kita sambut Mas Ari. Film Argantara. Film Argantara. Ini komandannya, Waduh, permaisuri. Waduh. Kita lanjut. Kita lanjut aja kali Mas ya. Ini komandannya, komandan geng motornya, kepalanya. Silakan masuk, mumpung belum dikenalin. Iya. Halo, Lu ribet amat. Kok diterusin ya? Jangan dong. Semuanya dari toilet makanya telat. Di bener nih gerombolan anak STM. anak-anak STM, usia SMA. Halo. Nih. Iya. Komandannya siapa Mas? Semuanya ada Aliando Syarif. biar si Ali ntar yang kenalin anak buahnya. Ali ini jadi ketua geng motor Akberos ini di film Argantara. Li, sapa sobat WK dan penari dan teman-temannya nanti lu bisa putar biar kenal sendiri nggak apa-apa Li. Oke, halo semuanya teman-teman. Sekarang Argantara sedang hadir nih di podcast Kinari dan ini bersama Jevan Antonio. Jevan Antonio, Pak. Iya. Siapa? Belum sarapan soalnya, nggak apa-apa ya Bang ya? Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa dibenerin. Iya betul. Itulah fungsinya teman. Iya. Saling membenarkan. Lu harus hormat sama ketua. Iya. Jevan Antonio Pak. Antonio. Oke, terima kasih. Masih salah nggak? Jevan Antonio. Jevan Antonio. Terus siapa lagi? Ada siapa? Samudra Taylor. Satu orang lagi. Ada Samudra Taylor, belakangnya ada siapa? Samudra Taylor. Natasha. Natasha.
Yang paling cantik siapa nih dari? Aduh, makasih Anu Tedorda. Udah sebelahnya siapa? Rio Kenli. Oke, ini sebelahnya siapa? Halo, saya Ahmad Bule. Ahmad Bule. Boleh cerita nih, lu pagi-pagi udah datang pamerah bawa teman-teman Bawa geng geng lu. motor Akberos nih. Acara apa ini? Ini sedang ingin minta jatah dulu. Coba cek dulu pinggangnya. Ini kopel apa gear nih? Takutnya kopel apa gear habis ini tawuran gitu. Itu ada tuh. Iya. Lanjut. Kedatangan hari ini di podcast Kenari ingin mempresentasikan satu film Indonesia di akhir tahun yang judulnya itu Argantara, dan itu akan tayang 29 Desember 2022. Ini film Argantara tentang apa nih? Kalau boleh tahu nih. Film Argantara ini tentang kisah dua anak remaja yang berumur 16 tahun yang akhirnya mereka harus menikah muda. Dan di menikah muda itu tersempilkan adanya situasi yang benar-benar gak kebayang sama pasangannya si Arga ini, Syera namanya, bahwa Arga ini punya konflik besar dalam sebuah geng motor. Jadi makin rumit itu ya. Makin Argantara rumit Argantara. Dan 16 tahun pernikahan 16 tahun ini murni bukan karena dua sepasang yang saling suka, namun dijodohkan. Oke. Jadi terpaksa menikah itu ceritanya. Terpaksa menikah. Wasiat dari almarhum bokapnya Syera, Arga. Nah, sebelum cerita lebih banyak, masing-masing boleh kenalin karakternya. Dimulai dari wakilnya Argan, Bu. Ini sebenarnya ketuanya Argantara dia. Oh, Saya wakilnya. Banyak beros. Iya. Daripada lama-lama lagi, Jevan Antonio memperkenalkan diri dulu ya. Oke, abang-abang, nama saya Jevan Antonio ya, bukan Antonio. Ya, jadi di film ini gue berperan sebagai Aska Januar. Dimana kalau langsung aja yang describe Aska ini seperti apa. Jadi Aska ini itu bisa dibilang dia tuh abang-abangannya dari geng Akberos ini gitu. Jadi memang sebelum dipegang sama Arga, udah gue duluan yang megang. Yang dituakan ya? Iya, betul. Jadi gue sendiri sekarang masih umur 16 tahun bang. Oke. Nah, Pas berarti ya? ya pas juga sih sebenarnya kan. Ini soalnya 25. Enggak, maksudnya sama ceritanya, sama Oh. si karakter lu itu. Sebenarnya sih pas ya, sebenarnya pas. Tapi emang kalau gue sendiri di film ini tuh memang butuh ekspresi di situ sih. Maksudnya kayak gue harus memposisikan diri sebagai abang-abangan dari mereka-mereka ini nih yang udah lebih tua dari gue. Itu Dia sih. paling muda soalnya dia. Iya, gue paling muda di sini. Tapi perannya lu harus tua ya. Iya, Tua, makanya. tua. Tapi muka gue nggak tuir kan bang? Enggak, kelihatan masih Agak Peres ya. Masih 31 lah. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Samudra. Di film Argantara saya berperan sebagai Andre Galaksa. Dan dia salah satu anggota dari geng Akberos dan sahabatnya Argantara. Dia bisa dibilang salah satu orang yang lebih wise, lebih dewasa daripada yang lain. Dan dia bisa jadi kayak otaknya dari geng Akberos gitu. Oke. Jadi si Argantara ini sebenarnya ini ya sebenarnya hanya boneka dia ya. Maksudnya lu yang pemikirnya lu, terusnya abang-abangannya ada si. Enggak, tapi kita semua follow him. Pertama itu si Arga yang punya ide, tapi kebijakan itu kayak Dari saya, dari Andre. Hatanya nih. Oh. Jadi ini yang membuat kebijakan ini eksekutornya Kebijakan mana? ini. Iya, itu dia. Paling depan. Iya. Fatasya. Aku berperan sebagai Johan Adi Baskara. Ya. Dia itu emosional. Terus dia juga suka berbeda cewek kali ya? Playboy. Ceroboh juga bisa dibilang. Terus dia wakil ketua Akberos kali ya? Oke. Iya. Dan dia itu sebenarnya kayak sidekicknya Arga. Jadi di mana ada Arga, di situ ada Johan. Tangan kanannya ya. Tangan kanan. Ini film pertama ya, Fatah ya? Iya. Proyek pertama ini. Proyek pertamanya. Langsung ketemu Ini geng semua. Akberos ya? Iya. Oke. Lanjut. Anet.
Pinjam ya. Iya. Gini deh, deket deh. Nggak nyampe juga udah lu berdua pegangin cewek. Pegangin dong. Wah dia nggak mau pegangin nih, nggak gentle nih. Jauh anaknya, Pegangnya jangan gitu kan. Hey. Atau nih Ali nih. Nanti kesetrum maksudnya. Halo. Udah ya. Boleh saya berbicara? Boleh. Halo kakak-kakak, aku Aneta Eduarda. Aku di film Argantara ini berperan sebagai Gea Salsabila. Gea Salsabila itu satu-satunya sahabat dari Shera yang diperankan sama Natasha Wilona dan ya mantan dia. Oh. Siapa? Mantan ini si playboy kucuk nih. Mantannya Natasha. Iya, mantannya Johan di film Argantara ini. Jadi aku karakternya selain aku sahabatnya Shera yang berisik banget, yang kayak Shera kan anaknya kalem, yang kan emosi, terus aku yang kayak berisik tuh. Nah aku juga selalu berantem sama dia, setiap kali ngeliat dia tuh kayak bawahnya tuh kayak pengen gue remek, tau gak kayak Gea bukan Anet. Ya anak jaksel banget pokoknya. Pokoknya nonton aja deh, lanjut. Lanjut sebelahnya. Ya lanjut lagi, ribet lagi kan lu? Tadi masih banyak. Gak tau, asal ngomong gue. Oh caur. Oke deh. Coba berapa? Lanjut. Oke, peran gue di sini sebagai Elang Pradipta. Elang itu adik-adiannya. Dia yang paling muda di antara. Iya. Anak bawang, paling muda di antara geng. Terus dia yang paling lugu di geng. Jadi yang paling apa ya, nggak ngerti lah sama. Ya paling bisa dibilang paling cupu. Citoy ini. Citoy itu yang paling cupu. Sabar lagi kan. Citoy. Terus dia tuh kayak ngikutin abang-abangnya. Terus apa? Tadi gue mau ngomong apa lagi gue lupa. Ayo coba. Itu lah. Mau tirai satu. Lupa. Oke, boleh. Oke, gue Ahmad Pule, gue di Argantara ini berperan sebagai Ziko. Ziko ini adalah salah satu anggota dari Akberos juga. Enggak, Ziko doang. Ziko. Ahmad Ziko. Ziko bagi dua. Iya. Kalau Ziko ya Ziko doang udah dia. Pakai doang gitu. Ziko ini adalah salah satu dari anggota Akberos. Dia itu pecinta hewan banget, animal lovers. Nah, bisa dibilang dia adalah icebreaker-nya di anggota Akberos gitu. Dia pencinta hewan banget. Dia kemana-mana selalu bawa binatang. Sahabatnya dia itu selalu ikut sama dia tuh monyet. Namanya Minul. Jadi kalau jalan itu masih ikut itu? Pasti. Minul itu? Di sekolah aja dia dibawa secara diam-diam. Makanya kadang diboncengin pasti ngikut dia. Makanya selalu berantem sama si Johan. Gitu. Nama lu Ziko Haidar. Ziko Haidar. Oh, waduh. Enggak, baru dikasih tahu sama bapak. Itu. Ziko Haidar gitu. Waduh, diomelin kok. Iya. Waduh, diomelin kok emaknya nih. Oke. Kenapa? Bapak ikut main di sini enggak? Ayo main di sini. Main di sini juga ya. Wih, mantap. Enggak tahu kan lu? Enggak tahu. Padahal gua udah tulis beritanya waktu itu. Aduh. Lanjut. Beritanya kan banyak Bang tadi. Hah? Beritanya banyak. Iya. Alhamdulillah. Coba tadi boleh ceritain lagi tuh, lanjutannya tuh. Yang pemerkosaan kemarin. Aduh. Enggak pakai cangkul. Ya pakai cangkul. Ini gue mati. Aduh. Ya Allah gitu. Lo kan jadi ngeblank juga kan? Gara-gara Ziko Haidar. Iya, jadi si Ziko ini dia pecinta hewan banget gitu. Ada sih awalnya tuh kayak Pule kan yang pecinta hewan juga aslinya. Cuma nggak sampai ke reptil gitu. Soalnya di sini tuh si Ziko ini harus bermain dengan reptil gitu, yaitu kayak iguana, ular, terus apa sih? Kecumbu apa lagi nih? Ya pokoknya itulah. Jadi banyak lah binatangnya. Jadi pas lagi workshop itu Pule bener-bener nggak ketemu sama hewan-hewan itu. Jadi pas langsung di lokasi untuk ya pendekatan lah gitu. Apalagi sama monyet itu kan, emang Pule dulu sempat punya monyet kecil, tapi kan kalau yang di Argantara ini monyetnya agak besar. Jadi
kalau orang baru pasti dia bakal berontak, apalagi juga sering takut lah sama orang banyak, jadi kayak lebih banyak perenggut gitu loh dibanding buat nunjukin dirinya dia kayak gitu. Jadi kayak misterinya sama aja kayak temen gitu sama si monyet itu gitu. Berarti Mas syuting dijauhin dong sama temen-temen lu ya? Sama Lu pernah digigit kan? Gue pernah dijambak kok. Oh iya dijambak. Tapi gua enggak, Bang. Sama sekali enggak diapain sama dia. Iya bisa jadi sih. Soalnya kan di situ ada pawangnya juga kan yang sering ngasih makan dia. Makanya sekali-sekali kadang bule ngajak dia jalan-jalan terus ngasih dia makan gitu. Pendekatannya sama monyet. Hebat banget ngomong monyetnya pakai penghayatan. Iya. Dari hati ngomong. Udah berasa kayak punya anak gitu. Iya. Itulah. Ali ini main sama geng motor ada maksudnya kesulitan tantangannya seperti apa sih? Ya kan biasanya maksudnya sebenarnya sih alhamdulillah nggak ada di sini. Semuanya mereka emang asli geng motor semua. Gak gitu dong. Jadi ini palakin. Pulang reading, goceng lagi pakai. Karena mereka tahu nih kalau secara honornya gedean lo. Mereka lebih menjiwai. parah ditabung ya kan ditabung. Iya, masih mungkin lah sama. Tapi lu kenapa terima tawaran ini? Ya. Apa karena pertama Guntur atau karena ini laris di Wattpad, membacanya puluhan juta atau karena dengan teman-teman ada teman-teman yang lain atau karena ini hitmaker. Enggak. Kalau pertama tuh lagi fase-fase sakit sebenarnya, yang OCD, banyak tawaran tuh yang ada masuk, tapi kayak yang absurd gitu tawaran. Oke. Gitu yang nggak masuk ke dalam genre lah gitu. Akhirnya ada satu tawaran yang masuk ke Argentara. Pas baca ceritanya, gue nggak tahu itu Wattpad gitu. Okay. Tapi karena ini drama gitu, gue sebenarnya makanya Argentara ini kalau dilihat dari secara strukturnya, semua formatnya tuh sesuai standar film, memenuhi lah gitu. Jadi gue nggak tahu itu Wattpad, jadi pas gue baca nyambung aja, enak dibacanya. Ya pas gue tahu itu Wattpad, pas gue udah gue terima, tahu itu Wattpad, it's okay sih bagi gue karena ceritanya itu memenuhi standar film. Jadi ya boleh-boleh aja menurut gue mau dia dari Wattpad, tapi kalau memenuhi standar sinema mah oke. Sebenarnya nggak masalah, walaupun memang banyak yang bertentangan saat itu. Dan gue juga maksudnya banyak film tunggal yang kemarin-kemarin nggak gue terima gitu, yang maksudnya gue lewatkan. Cuman salah satu ini film tunggal yang benar-benar gue terima gitu. Bisa dibilang makanya ini film tunggal pertama sih gitu. Oke. Jadi karena ceritanya dulu ya. Karena ceritanya dulu. Kalau kemudian sutradaranya Mas Guntur, nah ketemu lagi sama Wilona, ketemu lagi sama teman-teman geng Akberos. Jadi waktu pertimbangan berikutnya. Pertama kali tuh gue disuguhi cerita dulu. Setelah itu baru tahu tuh bahwa udah tahu saudaranya Pak Guntur, waktu senang banget tuh pertama kali kalau tahu Pak Guntur Suharyanto, karena pertama tahu di Little Mom gitu ceritanya Rasya, dan itu banyak hitsnya gitu Pak Guntur. Dan habis itu baru diperkenalkan dengan teman-teman, jadi taunya Pak Guntur dan cerita dulu, baru ketemu sama teman-teman, ini castnya siapa aja, ini. Wah ini bagus nih menurut gue, berbakat gitu orang-orang yang menurut gue ini sangat punya potensi ke depannya gitu loh. Ya udah saat itu boleh deh nggak apa-apa, gue bilang ini oke kok, dari castnya, dari sutradaranya, dari ceritanya pun menurut gue tantangan juga, bahwa Wattpad gitu loh yang notabene series gitu filmnya, tapi bisa nggak sih dijadikan sebuah film. Nah itulah tantangan Pak Guntur sama Ali dan teman-teman lainnya untuk menobrak stereotip itu. Itu saat itu masih informasinya lu masih kena OCD itu ya? Iya. Apa ya, keberadaan apa yang kemudian membuat Ali gua ambilin deh? Iya. Pertama ini film drama action yang bukan apa ya, mungkin ini bukan cerita berat karena teenager gitu. Bukan yang cerita kayak yang punya jawaban yang besar gitu. Walaupun memang pada akhirnya di film Argantara Pak Guntur dan kita semua teman-teman sepakat untuk membuka sebuah pesan-pesan besar juga di film Argantara. Jadi kita nggak mau kayak film kita cuma sekedar film anak buat keren-kerenan, film yang cuma untuk ditonton, wah gayanya untuk jadi barometer gaya,
atau yang kayak nggak bahwa adanya pesan-pesan moral dan jalan keluar dari sebuah kasus, dari sebuah perjodohan, wasiat dan lain-lain, ini dibuka semua di film Argantara jalan keluarnya. Karena dari segi dialognya memang sangat ringan gaya bahasanya, tapi artinya dalam. Gitu sih di Argantara. Makanya bagus sih Argantara ini juga. Nggak bukan yang menye-menye gitu, bukan yang yang cupu lah gitu. Dan punya karakteristik yang kuat juga di Argantaranya. Ini berarti baik ceritanya reuni nih tentang sama si Wilona terutama ya. Nah, habis itu mau ketemu Wilona. Ya salah satunya reuni juga gitu loh. Apalagi sama Willow biasanya itu main sinetron. Ya. Dan ini film pertama kita berdua juga. Betul. Gitu. Karena Willow kan ngeliat gue di sinetron itu masih beda ngeliat gue di film gitu. Gue kalau di sinetron cenderung tuh diam, ngopi, ngerokok. Kalau di situ enggak, kalau di film tuh gue pasti baca buku terus gitu loh. Baca gitu setiap hari detail mau apa yang dikeluarkan gitu, ini karena kan ini kan film gitu ya, tontonan yang detail juga. Walaupun sebenarnya sinetron juga kalau mau kita berusaha tapi kan capek gitu. Betul. Terus maksudnya karena kita main setiap hari. Pada akhirnya Wilona kita baru beneran berunding bermain film pertama di Argantara ini. Terakhir berarti apa? Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. 2017 awal. Oh, lama juga ya. Iya. 5 tahun ya. Iya. Oh 5 tahun ya? 4 tahun udah ya? Kan produksinya 2021 kan? Iya 2021. Jadi teman-teman ketika dapat minta komentar nih teman-teman, kita dapat lawan main seperti si Aliando, Natasha Wilona. Apa reaksinya? Oh, dari saya boleh ya? Iya. Oke, Jevan, Antonio ya. Iya. Jevan biasanya tapi filmnya juga udah banyak loh Mas Ali. Dari Jendela SMP. Iya. Iya benar kan? Iya. Gue tuh first impression waktu tahu PO-nya Bang Ali nih, gue jujur gue kaget. Kenapa? Enggak, ini enggak peres. Enggak kayak lu, gue peres Bang. Gue beneran, gue jujur. Soalnya, ya kita lanjut ya. Soalnya, gue nonton sinetron dia yang GGS. Itu dulu gue waktu kelas 3 SD tuh. Waduh. Iya serius, beneran. Jadi waktu itu kan kayak vampir serigala gitu kan. Jadi gue sama teman-teman kayak gini. Darah suci akhirnya ketemu vampirnya sekarang, gue gigit ah. Iya beneran, gue sama teman-teman sekelas tuh kayak Gia, lu tau Gia kan? Nah itu gue ngefans banget sama si Gia gara-gara cakep. Yang pakai kacamata kan? Iya. Dia. Oh iya, pokoknya nama perannya tapi gue jujur. Iya, Tea. Oh iya Tea. Lu udah salah lu. Tapi satu nada EA-nya. Yang penting yang penting kan ada EA-nya kan. Benar EA-nya. Iya, jadi gue nggak peresan gue kan. Jadi udah idola saat itu ya. Iyalah, gue emang di sekolah aja gue tiap ketemu sama guru darah suci. Jadi idolanya ke Aliando apa ke Dahlia Polan? Dahlia Polan. Enggak. Gue emang speechless sih kalau ketemu Bang Ali. Jadi emang senang juga bisa satu project akhirnya yang ditonton di layar kaca bisa frame bareng. Setidaknya anak-anak yang nonton GGS nggak rusak kamar. Masih ada Jevan yang penonton yang lurus. Baru Jevan. Sam. Aku sih pas tahu aku bakal main sama Ali Mawilona, I was excited. Kayak ini bakal kesempatan bagus banget buat aku. Dan ya aku pasti bakal do my best, do my maximum. Itu aja sih. Tapi kalau secara fisik gitu sebenarnya lu tuh nggak cocok jadi anak geng motor gitu. Kenapa gitu? Ya dari Kebetulan itu kayak Tom Cruise tuh. Kayak Tom Cruise. Apa ketuaan, kebulean atau nggak terlihat apa badannya tuh nggak ada. Nggak ada ya. Kelihatannya kayak apa? Main antagonis lo? Belum. Apalagi belum pernah main antagonis kan? Udah. Antagonis Sama gua yang jahat. Ya, tapi pernah. Tapi kan di sini kita kan orang-orang baik kan. Kita orang-orang baik. Kita di sini gini di sini nih kalau di Argantara kita baik cuma karena pandangan kita aja.
Di luar mah jahat. Iya. Tapi Itu bener Li, itu anak geng motor begitu. Menurut pemikiran mereka baik yang mereka lakukan. Iya. Gimana Sam? Vandalisme. Iya, tribalisme. jadi aku nggak terlalu berasa aku kayak orang jahat lah di sini. Nggak terlalu berasa. Kita kayak Nggak mau disalahin. adegan kita tuh kayak kalau nggak nongkrong bareng paling kayak marah paling kita cuma sekali malah. Ya gebukin orang gitu. Kalau gebukin orang kan kita kayak nggak with bad intentions, you know, not with bad intentions. Kita mau Artinya jangan nyender di sini. kita kan ya kita kan paling berantem buat protect ourselves aja kan ya. Artinya apa lagi tuh? Bukannya kita jalan ke orang saling like just beat the shit out of people, you know, nggak gitu kan. Tapi ini nggak, Sam, apa ngerasa susah nggak memerankan karakter lu itu yang apa ya? Ya. Mikir banget lah ya kan, yang maksudnya mengambil kebijakan dalam sebuah kayak misalkan lu buat aturan, lu bikin strateginya set, habis itu lu sering kali diserang gitu kan. Sebenarnya sih nggak susah banget, tapi kayak ini paling di semua project aku kayaknya ini yang paling gampang ya perannya. Dan juga karena kita chemistry-nya sangat dapet banget gitu. Nggak Jadi pas terbebani kita, ya? iya, nggak ada beban terus kayak langsung pas action, ya udah kita kayak udah saling tahu, saling kenal kan one another. Jadi semuanya sih lancar. Patah. Pertanyaan sama ketika ketemu Ali sama Ali dulu deh. Iya. Jadi begitu tahu ya kayak pertama itu Patah kamu diajakin casting nih buat film, kan kaget kan? Hah? Film maksudnya? Film layar lebar. Oh, oke. Habis itu berangkat maker bla bla bla. Terus nyari tahu gitu, aku nanya siapa yang jadi pemeran utamanya. Habis itu kayak Aliando sama Wilona. Ya aku kaget lah. Maksudnya ya kalau emang aku berpikir kan, kalau emang lolos, wah ini bakal menjadi apa ya, goal gitu, ya kan, step yang bagus. Terus ya alhamdulillah di project pertama aku ya akhirnya lolos nih, main sama ya Ali, Willow, teman-teman semua. Tapi ya ekspresiku ya kaget, shock aja. Apalagi ya sama kayak Jevan dulu waktu kecil. Sama ya. Iya ada dua nih. Satu umur. Ini keluar bukan jadi geng motor, jadi vampir semuanya. Ini darah suci nih. Ya tapi sebenarnya enggak, kalau emang dari GGS itu dulu ya, itu adik aku yang kayak Jevan lah. Darah suci itu adik aku. Nah akunya kayak, ih ngapain sih gitu. Tapi lu nggak nuduh bahwa ada darah suci asli gitu kan? Berarti saat itu udah tahu lah Aliando Syarif di situ. Iya, udah tahu. Terus ya excited, ya paling seneng, kaget, terus ya tahu kalau aku akhirnya lolos. Ya alhamdulillah, terus ya udah deh. Seru sih intinya ya, excited lah. Akhirnya main film ya? Akhirnya main film. Ini ya kali pertama aku terjun ke dunia entertain ya, dunia acting. Gampang nggak ternyata? Apa susah? Dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak sih. Ya, tapi pasti ada kesulitan juga. Mungkin karena ini pertama kali ya, aku jadi harus observasi, terus aku banyak nanya ke mama, papa, Ali juga aku sempet banyak nanya waktu itu pas reading. Ya yang jelas sih harus banyak nanya ya, sama observasi dari film ini, dari banyak film lah. Tapi untuk pas lihat di syutingnya juga pas ngelihat Fatah berbakat sih menurut gue, punya potensi gitu. Bagus. Kayak ayahnya ya dia? Iya, mirip banget kayak ayahnya. Ibunya pun. Ibunya ya betul. Emang kenal, emang seangkatan? Main. Sinetron sama mama papanya. Enggak, ibu mamanya. Ibu mamanya. Ibunya siapa lu? Tapi Fatah tapi sempat ngobrol gitu sama ayah sama mama gitu soal tawaran peran di Argantara. Iya. Sempat ikut mempertimbangankah mereka? Soalnya mereka kan nggak usah ambil atau ambil gitu. Iya pasti sih. Jadi kan ya apa maksudnya dapat tawaran atau ada sesuatu lah ya aku pasti cerita. Soalnya aku open gitu sama mama papa kan, nggak ngumpet-ngumpet lah. Jadi ya aku pasti nanya kayak ambil nggak ya, terus kayak aku harus tahu dulu perannya gimana, jadi apa. Katakannya jadi anak baik atau jadi anak yang culun, apa jadi berandal kayak gitu kan. Dan ya mau apa kalau dari Argantara sendiri sih
iyalah bagus gitu, kayak coba jalanin aja dulu gitu kan. Terus jalanin akhirnya ikut casting, reading bla bla ya, berlanjut aja terus. Ya ternyata rezeki lu di sini ya. Ya. Oke. Aneh. Lanjut. Menurut kalian tambahin alasannya apa sih mau terlibat? Ini gimana ya? Susah. Kalau di tengah susah ya guys. Net, megangnya jangan gitu Net. Jadi pertama kali aku ditawarin film Argantara ini, sebenarnya ada satu rahasia yang teman-teman aja belum tahu, aku nggak pernah cerita ke teman-teman. Dari kemarin gue promo nggak pernah gue cerita nih, di sini doang nih gue cerita nih. Mantap nggak? Cerita kan jadi artikel di sini. Iya, berarti bikin artikel sendiri. Bisa. Lu tahu nggak sih? Soalnya akhirnya tuh ada pertanyaan ini. Akhirnya ada pertanyaan ini, aku ya udah gue buka deh rahasia gue gitu. Jadi awal mula aku ditawarin, aku tanya ini dari PH Hitmaker. Zaman dulu, awal pertama kali aku terjun di dunia entertain, pertama kali aku syuting itu film Hitmaker. Film dari Hitmaker. Tapi apa tuh Net? Film tarot. Okay. Tapi ada tapi ya. Di situ yang namanya aku dari kampung yang nggak ngerti kan. Soal film gua nggak ngerti, aku kan dari Manado kan. Di situ aku berperan sebagai body double-nya Shandy Aulia. Jadi ngerti kan, kayak nonton dong film aku ke orang kampung. Kamu yang mana tuh pinggang punggung aku tuh. Iya dulu tuh aku kayak dipakainya untuk punggung, badan aku iya buat body double aja. Terus karena aku ngelihat situasi syuting di situ, aku kayak menanamkan ke diri aku janji ke diri aku. Suatu saat aku pengen main lagi di Hitmaker, tapi dengan peran yang lebih baik dan lebih bagus. Itu 2017 ya, dan sekarang ya 2022 ya lumayan lah perjalanannya. Dan ya akhirnya alhamdulillah aku akhirnya dapat peran di sini sebagai kayak bagus perannya. Makasih. Terus itu dari tuh kalian baru tahu ya, maaf ya. Jadi karena Hitmaker nih ngerasa punya awalnya utang budi gitu gak sih Net? Ya awalnya tuh aku tuh kayak oke, setelah aku terima film yang jadi body double, aku udah nggak mau lanjut lagi di entertain. Aku mau kayak pulang lagi, mau kuliah, mau kerja aja. Cuma karena aku lihat proses syutingnya sebulan kan itu, meskipun aku cuma body double tapi aku belajar. Oh kalau jadi aktor begini, kalau pemain kru nih begini. Dari situ aku kayak terpanya kayak, enggak, aku pengen serius deh, pengen fokus. Dan aku janji di lokasi, aku inget di Bandung aku janji kayak gue janji suatu saat gue akan main lagi di Hitmaker tapi dengan peran yang lebih baik gitu. Akhirnya sekarang aku dapat kesempatan itu. Jadi saat ditawarin, wah gue mau nih, itu satu. Terus itu siapa yang pertama kali nawarin? Dari manajer aku sih sebenarnya, tapi dari orang casting Hitmaker juga. Dan aku kan waktu itu juga sama Pak Rocky kan, terus ketemu lagi sama Pak Rocky, jadi kayak ngerti gak sih kayak ada canggung-canggung gitu kalau ketemu kayak. Berarti film pertama itu jadi body double yang iya itu film pertama aku body double di Hitmaker. Terus akhirnya dapet cerita, pas aku lihat ceritanya, wah ceritanya menarik nih. Menurut aku cerita Argantara tuh bukan hanya sekedar drama-drama sekolah percintaan, tapi mencakup semuanya, mau ada dari keluarga, persahabatan, semuanya ada, kompleks lah. Jadi kayak aku suka nih ceritanya, suka. Terus surprise lagi dikasih, nanti kamu mainnya sama Aliando sama Natasha Wilona. Terus aku kayak, aku pribadi ya, aku nggak akan sebut PH sama shoot filmnya. Sebelumnya tuh aku pernah syuting belum tayang, jadi kalian nggak bisa nyari tahu. Ada biasanya di itu TBA itu ya. Tuh Net megangnya Net. Aku pernah dulu jadi jargon kita ntar. Dulu tuh kenapa aku terima, karena satu selain PH-nya ini bagus nih, maksudnya PH-nya ini besar, banyak orang tahu. Produksinya juga bukan main-main. Besar banget. Besar banget. Kedua ditambah ceritanya yang bagus, ketiga pemainnya. Soalnya dulu aku pernah juga syuting di ada beberapa PH, pemainnya yang ngerti nggak sih, kayak tau lah yang kayak bukan based on aktor tapi kayak naik karena flame, tahu kan? Jadi kayak agak sulit tuh. Meskipun aku mau pemeran utama kayak atau bukan pemeran utama, gue nggak menyindir kalian ya, sumpah nggak ada penyindiran di sini. Kan lo ada karya, enggak. Kan dia ada karya, dia ada sinetronnya, mereka semua ada karya di sini, apalagi dia, maksudnya kayak Aliando tuh ya dia aktor, Wilona juga menurut aku aktor karena dia punya sinetron, film.
Jadi di saat itu aku bangga, akhirnya aku dapet peran yang kayak akhirnya jangan ketawa-tawa lo. Siapa sih Fuji? Bukan. Ini filmnya belum tayang kok. Ini bukan film. Iya kemarin ada lagi, ntar dipikir yang udah tayang. Enggak, ini ada film yang belum tayang yang kayak naik karena flame. Tapi kan maksudnya flame dari TikTok lah, dari inilah, bukan privilege-nya gitu loh Kak. Bukan karena tiba-tiba main nyomot karena follow, enggak. Tapi karena kayak dia ngerasa oke, gue di TikTok udah terkenal bla 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 bla. Jadi disatukan sama beberapa aktor, jadi kayak nggak bisa menyatu, sombong sendiri. Dan aku kayak itu akan menurut aku kalau lawan main aku nggak bisa sama, maksudnya kayak nggak bisa sama-sama, pasti ancur dong, karena kan kita pasti naiknya bareng kan, maksudnya kayak sama-sama lah untuk chemistry dan lain-lain. Tapi kalau dia ngerasa dia udah di atas angin sendiri, nggak melihat orang-orang di sekitar, menurut aku itu ancur sih menurut aku. Dia ngejarnya itu susah. Ngejar apa ya? Ngejar tahta ya. Ngejar tahta, sementara aku kalau main film aku sukanya kayak kita sama-sama nih, pokoknya produksi, kru, pemain tuh satu rasa semuanya. Kalau Ali nggak gitu kan ya? Ali sih, Gue gak gitu kan, Ed? Gue pura-pura ya. Oh, Ali tuh sombongnya Aliando, guys. Nggak, untungnya Aliando sama Wilona mereka. Gue siapin bom di sini. Ya ada dia lagi, nggak enak banget ya kalau gue muji ntar dia kayak naik. Lo tau King Jong nggak? King Jong. Ya lo tutup dulu telinga lu dah. Ya dia pasangan mereka enak sih karena mereka itu benar-benar aktor, mereka tuh punya pengalamannya yang banyak, mereka tuh bisa, kalau aktor bisa sama-sama ngajarin. Jadi aku bisa nemu pelajaran baru lagi nih, kayak wah gue nemu pelajaran baru lagi dari si ini, dari si itu. Jadi di film ini aku banyak nemu pelajaran yang untuk aku kedepannya pun aku seneng gitu Kak, banyak bekalnya gitu. Aliando tuh nggak banyak ngomong, tapi dia begitu udah baca skrip. Oh, tapi dia udah Aliando di situ. Tahu nggak sih? Gue boleh cerita nggak sih, Li? Awalnya tuh pas aku datang ke kantor, mau tanda tangan kontrak, terus kan langsung reading, langsung dikasih tahu tuh sama acting coach kita kayak, nanti jangan terlalu dekat sama Alian gitu, ngerti nggak sih? Kayak takutnya dia masih ada masalah gitu sama. Dan aku kan pribadi kan. Udah ada bodyguardnya di situ ya. Lu lihat bodyguardnya waktu itu? Enggak, tapi itu pikiran aku, kenapa dia sombong apa gimana? Di pikiran kan aku langsung acting ya. Wah, kenapa nih karena lu Aliando gitu kan. Ternyata ada lah masalah dia yang kayak kita tahu lah, dia juga tahu. Tapi ternyata aku kan udah deg-degan kan, anjir udah mau syuting lagi gimana. Pas pertama kali ketemu sama dia ternyata jauh dari yang aku dengar, maksudnya kayak dia nyantai, fun, terus kayak udah kita nongkrong di bareng di atas ngobrol. Ternyata asik ya? Ternyata asik, ternyata kayak oke aman, gue akan syuting sama lu, gue aman ya. Dia baik. Dan cukup ya, gue udah panas sih telinganya nih, gue baik-baikin dari tadi ya. Tapi aneh abis gue dijawab aja langsung laris. Iya. Alhamdulillah. Abis itu banyak ya Mas ya? Iya, series. Alhamdulillah Kak. Film juga. Alhamdulillah, rezeki. Itu karena saudaranya itu bukan? Kebawa karena saudaranya. Iya tuh, kenapa sih selalu bilang banyak kebawa karena saudara? Karena aku juga jarang ngobrol. Jarang ketemu ya? Mas Ari nggak tahu ya? Ada. Iya, gue juga nggak tahu. Iya, jadi emang saat itu orang taunya aku saudara itu sih. Tapi iya nggak sih, Net? Aku saudaranya iya emang. Bener kan? Tapi kalau untuk pertama kali syuting ya. Aku nggak tahu nih. Enggak. Bukan sih. Sekarang Kayak gue nggak tahu. sudah saudara iya. Rahasia enak banget. Banyak rahasia ya buat ternyata. Lanjut deh. Coba Anet nyanyi dulu nih. Bukan penyanyi. Nyanyi sama si Ali dong, Sar. Ali aja udah lama nggak nyanyi. Nyanyi, Anet penyanyi. Salah. Bukan, bukan. Idol tau nggak? Ada penyanyi. Coba aja diterusin ya. Sebut lagi. Sebelahnya. Jadi gimana main sama Ali dan Wilona dan kenapa mau? Jadi pertama kali tahu kalau ternyata PU-nya itu Bang Ali sama Willow itu jadi apa? PU itu pemain utama ya? Iya, pemain utama. Senang banget karena bisa main sama mereka yang namanya juga udah gede kan. Tapi tantangan juga ada, maksudnya gue masih baru nih. Gue masih baru banget terjun di entertain dan ini film pertama juga. Terus kayak harus langsung main sama mereka, sedangkan gue merasa kapasitas gue masih jauh banget dari mereka. Awalnya merasa kayak sedikit mungkin agak minder ya sama skill ya. Cuma tapi karena kita ada reading juga di situ mulai semakin belajar jadi lebih baik lagi. Dan ternyata pas kita nongkrong sama Bang Ali juga ternyata dia banyak banget pelajaran yang gue tangkap dari dia banyak sharing ilmu gitu seputar acting dan pokoknya seputar dunia entertain lah. Dari situ
gue jadi kayak merasa semakin hari tuh nggak ada hilang rasa mindernya. Jadi benar-benar yaudah kita sampai syuting tuh kita pede. Karena emang udah satu dapat bekal dari coach acting, satu lagi dapat bekal dari Bang Ali juga. Terus dapat support juga dari teman-teman. Jadi ternyata ngobrol sama Ali bisa mengobati rasa minder itu ya? Iya, dan waktu itu kita nongkrong berjam-jam nggak sih, sampai malam gitu. Itu ngebahas seputar acting dan itu ngebantu banget. Padahal biasanya nggak pernah sampai pagi ya? Lo sama apa sih pada baik-baik dia ngomongin sama lu? Baru tahu Ali itu apa terbuka gitu. Jadi banyak diemnya itu ternyata Ali itu mendalami karakter sebenarnya. Gus Dur type. Dia bisa menempatkan Kak, jadi satu cara Tidur dengerin. tapi saat lagi harus serius syuting mau ngobrol aja kayak dia udah bukan Ali tapi dia sebagai Arga gitu. Oke. Jadi kalian Buat makasih ya. Ukuran kaki 38. Kita harus puji dia. Kasih bakiak aja. Bakiak. Tanda transport dah. Ketawa. Apa buat gue ya? Ya, Sebut. Kakak, langsung bilangin gua enggak. Oke. Boleh gitu jadi. Boleh gimana boleh? Le, Megan jangan gitu, Le. Masuk pule juga ya? Oh, enggak boleh mah. Jadi dulu tuh sebelum Pule terjun dunia entertain itu Ngomongnya nggak usah pakai jaim gitu dong. Biasa aja. jadi enggak. Jadi dulu sebelum Pule terjun dunia entertain itu sama tadi kayak Jevan juga waktu GGS gitu. Cuma itu kan cuma kayak sekedar tahu aja gitu. Terus anak-anak sekolah kan terutama perempuan itu pada pengen banget nonton langsung ke lokasi ya. Jadi sempat kita datang ke lokasi syuting, tapi Pule lagi itu cuma kayak nemenin doang gitu. Jadi buat anak-anak cewek. Oh, ini pagar ya? Iya gitu. Nah tiba-tiba gue disuruh masuk. Nah gue dulu sempat jadi ektas di JBS. Gitu. Sebelum gue terjun dunia entertain. Nah ketemu sama Ali gitu. Emang kita belum kenal sama Ali. Maksudnya kayak cuma sekedar oh ini Aliando, oh ini Ricky Harun, oh ini semuanya ketahuan. Nah sampai akhirnya dapat tawaran dari bokap buat coba casting di salah satu TH bareng sama siapa lah gitu, lupa pokoknya ada pemain di screenplay lah gitu. Nah, dan di situ gue ngerasa gue belum siap untuk main atau casting karena belum tahu acting itu gimana dan caranya seperti apa, taunya cuma kayak hehe gitu doang gitu. Tapi bingungnya masuk dan itu jadi debut pertama di sinetron dan ketemu sama Aliando. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2017 ya dia. Ini apa? Pesantren Okero Ribon. Oke. Nah itu pertama kali syuting banget dan ketemu pertama kali juga sama Aliando, sama Jeffrey Nicole dan Ajil Dito dan beberapa pemain lain. Nah dari situlah ketemu sama si Ali dan dia itu orangnya asik banget, baik. Maksudnya dibanding sama teman-teman yang lain dia yang paling humble. Kayak gitu. Dan ketemu lagi di sini. Udah lama nggak ketemu sama Ali setelah syuting itu. Makin anjing kok anjing. Enggak gitu. Ya, jadi udah lama gak ketemu sama Ali. Ketemu lagi di sini kayak berasa kayak reuni terus ketemu lagi sama dia kan. Masih kan ya Ali? Masih lah. Enggak. Masih lah. Gila lu. Masih lah. Jadi bokapnya Badur, bokapnya Pule juga teman sama nyokap gue. Dari situ lah. Ternyata kita semua di sini tau kali. Wah, anak kita. Ya, ternyata kita di situ pas lu dulu. Iya, jujur. Gue juga ngefans sama dia sebenarnya. Ngefans. Ya kan, karena di syuting baru anak kan bareng-bareng. Jadi selain jadi lawan berakting, teman berakting, ternyata juga guru ya, mentor ya. Iya. Ali ya. Tanpa disadari loh, Ali tuh. Iya, dia tanpa dia sadar. Mas Betul emang gak sadar. Dia gak sadar pada itu Gini, bukan. Mumpung lagi nggak sadar. Kalau udah sadar pasti nggak gue bagi. Emang mau lagi sadar tiap hari nanya deh.
berbagi ilmu. Mumpung lagi nggak sadar. Li, ini ada kemarin kan sempet rame tuh yang di TikTok itu di film Argantara ini kan salah satu adegannya yang sempet viral tuh kan adegan lu sama si Natasha Wilona menyatukan apa ya, meskipun ini reuni sama Wilona tapi kan sempet lama nggak ketemu untuk menyatukan kembali. Ya kalau kita sih yakin, kalau temen-temen nonton yakin bahwa yang namanya aktor apalagi sekelas Aledo Syarif mau peran apapun pasti dilahap, bisa lah itu. Nah, tapi di Argantara adegan itu sempat rame tuh, Li. Nah, untuk menyatukan energi biar frekuensinya sama Wilona. Alhamdulillahnya masih ada kesempatan untuk reading, dan saat reading itu kita bulan puasa juga. Nah pas bulan puasa itu Wilona kadang suka beliin gua bukaan. Ups. Jadi maksudnya pas buka makanan butuh buka puasa. Ngomongnya ngirit nih. Bukan ngasih buka yang lain gitu. Ingat megangnya jangan gitu. Jadi sama Wilona sering diurusin gitu. Jadi si Willow masih ada perhatiannya gitu pas lagi reading. Jadi ya seneng juga. Jadi karena mungkin ini proyek pertama film, jadi excited gitu loh. Willow-nya dan Ali juga excited. Akhirnya kita bukan cuma di sinetron tapi di film. Itu tuh kayak seneng gimana sih? Kayak seneng wes, ayo bikin karya, yuk bikin gini. Akhirnya kita seneng untuk mau bikin sesuatu hal. Di situ sih udah sefrekuensi gitu. Bahwa bukan cuma bener-bener cuma udahlah kita punya penonton, udah kasih muka kita sayang gitu. Gak gitu ternyata. Willow-nya tipikal yang mau untuk mencoba berekspresi dengan karakter yang Willow mau inginkan gitu. Apalagi nggak gitu sih. Canggung gak sih, Li? Sama Willow gitu? Gue sih nggak canggung. Emang gue kurang ajar, Pak. Jadi gue nggak canggung gitu. Atau Willow-nya kali ya? Willow-nya ketakutan. Iya, gue barbar banget ya. Gue tipikal yang barbar gitu loh. Kalau sama cewek, jadi. Jangan dibuka di sini, Li. Tapi bukan berarti keamanan nggak terjaga. Hanya sebatas dari karakter yang ada di film gitu. Film aja gitu loh. Jadi kadang dia suka ngadu sih ke Paroki tolong dong. Ini gini banget. Enggak sih. Ali luar batas. Ini gue brutal banget. Tapi enggak, kalau sama Willow ya dia ketika dia mau berekspresi mau mencoba lebih, sampai gue sempat diomelin sama Willow. Karena nggak maksimal. Gara-gara gue bercanda terus saking mungkin gue too much kayak euforianya terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya main film bareng Wilona saat itu. Terlalu bersemangat tuh ya. Terlalu bersemangat, maksudnya ayo Will, pasti lu bisa, maksudnya keluar dari zona yang biasa lu mainkan gitu loh. Akhirnya Will sempet marahin gua gitu. Kayak diem, gue mau konsentrasi. Nah si Wilona kira gue sakit hati, dia nggak tahu gue seneng banget kalau digituin gue. Malah gue merasa dia nggak mau bercanda di film ini. Memang dia menunjukkan keseriusan dia di film profesionalitas. Jadi kalau misalkan ada yang marahin gue, justru gue nggak akan marah. Gue justru akan mundur, gue lapor polisi. Gue mundur, gue akan bangga dengan itu. Tapi aman gimana ya? Adegan itu aman ya? Di situ. Atau justru ngerasa terbebani, berat gitu? Pada akhirnya di adegan yang 14 jam. 14 jam. Iya. 14 jam. Filmnya. Persiapannya ya. Terkeluar berdua pakai sarung. Berapa, Mbak? Dia ada adegan 14 jam. Oh, hanya untuk satu adegan? Jadi adegannya bukan. Iya. Jadi ada. Ya, apa juga seperti apa yang 14 jam itu? 14 apa maksudnya? Jam itu sebenarnya seksual, Pak. Iya. Untuk ini nih. Tapi itu kan bagian dari film, Li. Konten grafik nih, Pak. Konten grafik sih sebenarnya. Jadi cewek saya sama mereka. Gimana? Laki nih, Pak. Tau gak sih Kak, kalau bisa gue sama Willow ya, kalau ada Willow mereka tuh yang kayak kalem gitu. Kalau gue mereka kayak ngomongan cowok, gue cewek, enggak lu cowok. Tinggal pernah dianggap cewek. Cowok diem gitu. Harus ada Willow nih hari ini. Iya, kalem gitu. Kalau ada Willow pasti langsung. Iya, jadi kayak Naila gitu. Sosok ganteng. So ganteng dulu. Berarti temennya Willow juga cakep-cakep ya.
Li lanjutin ya tadi, Li. Terus 14 jam itu, aduh sebenarnya itu tuh Willow-nya, gue pengen bilang Will ini ada di bloopers, nanti ada di bloopers itu gue salah koreo gitu loh. Gue aja itu serem banget, ada satu mungkin di bloopers ntar dikeluarkan. Tapi kalau secara hubungan 14 jamnya itu akhirnya pakai stuntman. Oh. Tapi gue enggak. Langsung lihat itu aman. Aduh. Mungkin gue tipe orang yang lihat kambing di bedak ini suka ya. Tapi it's okay. Ayo ngomong. 14 ya. Tapi nggak masalah itu meskipun enggak sih, gue nggak masalah gitu. Pengalaman pertama lagi gitu loh. Harus tidak melakukan itu bukan dengan pemain aslinya, namun dengan pemain yang lain gitu. lebih jago, lebih cantik gitu nih nggak apa-apa kan, sama aja kan. Apa mungkin lo request itu cantiknya kayak gimana gitu. Jadi dia biar bisa dapat ekspresinya ya kan. Apa jangan-jangan aneh kan aneh banget. Sama aja harus ditolak gitu kalau aneh ya. Ya udah akhirnya mau nggak mau di situ Willow memilih untuk, mungkin kalau Willow masih punya prinsip aja, masih nggak masih belum pede, belum pede. Jadi kita menghargai itu sih. Jadi jangan dipaksain aja. Ya udah, gua aja yang mengorbanin itu. Ya it's okay maksudnya. Akhirnya terjadilah 14 jam. Willow juga saat itu pulang duluan. Dia nggak tega ngeliat gua harus cium. Drama juga sih sebenarnya. Tapi makin bagus gue mainnya. Yang PR itu Mas Guntur ya. Aduh, lama banget. Itu berapa shot ya? Kalau nggak salah ada detail setnya ya? Ada detail setnya. Tapi cepat, detail setnya. Di kamera cepat, kita sih lama. Tapi nggak, di situ cepat semuanya. Udah. Si ceweknya juga maksudnya kayak mungkin gue nggak ngerti ya, maksudnya di zaman sekarang bagaimana cara membuat sinema tuh gimana, tapi kayaknya ada hal yang canggung tapi kayak udah pernah terjadi. Kayak mungkin bukan terjadi apanya, kayaknya mereka takut untuk totalitas. Gitu, gue bilang udah total aja gitu, cium aja, jangan takut. Tapi gitu jadinya kayak kok kayak ada yang aneh ya ininya, kayak adegan gimana. Tapi akhirnya perlahan-lahan gitu kita dikasih waktu untuk bener-bener punya confidence tersendiri. Akhirnya udah berani untuk dia adegan ciuman yang beneran, yang bener, nggak yang dibuat buat yang ya natural aja gitu ya. Iya, kayak karena kayaknya dia mungkin melihat adegan ciuman kan sekarang udah banyak ya ternyata. Adegan ciuman tuh sekarang udah banyak ternyata yang udah dilakukan, tapi nggak tahu apa yang udah dilewatkan, dan mungkin yang ini nggak akan sama gitu. Jadi pas dia mau adegan ciuman tuh kayak kok kayak ada yang aneh. Akhirnya kita butuh waktu sama body double-nya juga. Body double. Bukan saya. Sama body double-nya. Habis itu ya terjadilah ciuman itu. Tapi di situ dia akhirnya mungkin dia mulai percaya diri bahwa memang film Indonesia bukan seperti apa yang dia lihat. Gitu loh. Ya seperti inilah kita kerja gitu. Tapi koreo kan? Koreo. Ya, artinya tetap latihan dulu gitu. Tetap latihan dulu, tetap rehearsal dulu, dan ya baru melakukan sih. Dan lu untuk maksudnya kan ini Gue pede aja sih. Semuanya kan beneran, maksudnya kan untuk membuka lu, maksudnya chemistry sama itu lu butuh waktu lagi nggak sih? Oh ya, ada butuh waktu. Jadi kita kasih doktrinitas untuk dia memahami karakternya Sheila gitu. Biar nanti pas penonton lihat emang itu yang dilihat Sheila gitu. Akhirnya kita sempat itu ngejelasin premisnya doang sama body double-nya. Kita jelasin secara karakteristik seperti apa Sheila. Jadi terus secara dari geraknya motivasi sama gitu loh. Nggak yang tiba-tiba belang dari frame ke frame. Jadi akhirnya kita jelasin bagaimana
Syera itu gini. Nah ini adegan ini, lo tau nggak kenapa gitu? Nggak tahu nih adegan ini sebelumnya tuh lo gini. Nah ini gini. Nah berarti gerakan lo harus yang ada motivasi ke sini-sininya. Jangan gue yang brutal karena beda sama ini. Kalau emang brutal nanti aja di tengah-tengah. Gitu. Kalau nanti aja pas pulang. Habis pulang boleh. Ya udah, akhirnya pas dijelasin ngerti gitu. Oh ya udah, gini. Baru dijalankan scene 14 jamnya. Mantap ya. Mantap. Kalau teman-teman yang lain ada ini nggak adegan apa yang berkesan barangkali, terutama sama kalian jadi geng motor, acting sama Ali, ada nggak yang berkesan? Ternyata baru tahu ada nggak misalnya adegan tawuran misalnya, atau ternyata anak geng motor tuh baik-baik aja gitu di Argantara gitu. Disebutin Mas. Jevan. Oh namanya. Ada nggak adegan? Tapi lu tau nggak ada kelitih, ada Kelitih ya, kelitih terus ada geng. Itu kan disebut Kan itu sebenarnya nama lain aja itu, Li. Iya. Oh, Kelitih itu kan anak-anak yang ABG yang iseng dia muterin keliling kota nyari, dia bikin teror aja sebenarnya. Cuman Kelitih itu nama ramenya karena itu di Jawa, terutama di Jogja, Solo, Jawa Tengah. Namanya sebutannya Kelitih. Kalau di tempat lain mungkin akan lain namanya. Kalau di Depok, Jakarta misalnya tetap geng motor, sebutannya tetap geng motor. Jevan punya pengalaman apa syuting kemarin? Ya. Seru apa syuting di atas motor kan, seru berantem seperti apa? Yang paling seru itu sebenarnya waktu di pelabuhan sih, itu bener-bener hektik banget. Itu bener-bener kayak ngerasain dimana jadi geng motor ya, karena itu seluruh geng Akberos sama seluruh geng Baron bersatu ketemu di situ, bener-bener kayak tawuran banget gitu loh. Itu shot kita jalan aja itu 10 kali ada kali ya. Cuman naik motor kayak cuman jalan lurus gitu kan. Jadi emang bener-bener emang ya gimana ya, Pak Gunturnya juga perfeksionis kan. Jadi memang kita harus bener-bener menjiwai banget sih jadi geng motornya. Terus beberapa koreo berantemnya juga di atas kapal, nyebrang dari kapal ke darat itu kayak cuman kayu secuil. Banyak sih memang, banyak banget sih. Sam, ada cerita menarik gak? Ya. Aku sih sama seperti Jevan lah ya. Jadi kemarin tuh kita lagi kan mau mulai tawuran kan. Jadi ada satu geng kita dan gengnya si Baron. Itu geng Baron dan King. Enggak, mereka pakai motor trail. Bener. Jadi pas lagi tawuran tuh tiba-tiba ada orang fighter lah ya, dia tiba-tiba ngebanting gua dan Ali. Tiba-tiba dia angkat kita dan banting kita ke lumpur. Terus harusnya nggak not a part of the choreography kan. Jadi kita agak heran aja lah kenapa kita digituin. Padahal latihannya nggak begitu ya. Jadi katanya dibanting ya. Belum ada koreo kayak pura-pura aja kan. Shotnya kan shot wide kan, jadi ya aku kan kasihan juga kan, wardrobe kostumnya kan kena lumpur, si Ali juga kena lumpur kan, kita berdua. Tapi kita dapat kok balas dendam nih. Balas dendam di film juga ya? Ditendang sama dia. Dia kayak 5 kali. Jadi ini tawuran asli sebenarnya dia. Tawurannya asli. Iya. Bagus, berarti Tapi ini gue jadi pertanyaan nih. Apa tuh? Itu yang jadi lawannya masih dendam gak sampai sekarang tuh? Iya kan? Ngapain dendam, orang dibanting asli. banting asli kita, terus aku tendang ya setengah asli setengah enggak lah gitu. Iya. Ada ini kita ada enggak gitu. Biar nggak ketahuan ya, biar nggak ketahuan. Iya. Sekarang kan udah tahu, gue udah ngomong soalnya. Ya semoga aja dia nggak nonton ya. Hari masuk bohong lu. Tapi untung pas aku tendang dia pakai pelindung karena aku udah tahu kan aku bakal tendang kencang kan, jadi dipakai. Terus ya aku laksanakan aja lah, soalnya kan buat kelihatan asli kan aku emang harus tendang asli kan, nggak mau agak pura-pura dia juga reaksinya agak pas. Tendang. Aku tendang aja. Itu porsi adegan bertarung berantem itu besar apa banyak? Awal-awal kita berapa shot nggak tahu, banyak shot. Jadi ya
Banyak sih. Kita kemarin syuting di pelabuhan berapa hari tuh? 3 hari. Di pelabuhan Itu ada satu scene yang pertama panjang, gitu. satu scene panjang yang 7 hari satu scene. Oh, Serius? di pelabuhan. satu hari bukan di Itu beda pelabuhan. lagi di gedung. Gedung tua. Apa itu? Buka ini buat kos. berantem. Tapi dari latihan kan tuh, dari Latihan. koreo, 7 belajar hari. koreonya. Enggak, ini Oh, syutingnya enggak, tuh. udah syutingnya. Syutingnya hanya tuh syuting. Iya Doang doang. ke syuting 7 hari satu scene. Luar Dari biasa. sore. Perfeksionis banget Mas Guntur ya ternyata ya. Pertama antar profesionalis sama capek sih naik tangga itu lama banget ke atasnya. Jadi kita wah itu emang capek banget. Jadi salah satu gedungnya itu lantai 7. Nah, syutingnya di lantai 7. Lantai 7 dan itu nggak ada sama sekali eskalator, lift. Semuanya ke tangga. Akhirnya? Itu bawa lampu gede-gede, krunya semua kan nunggu waktu semua, bawa Jimmy Jeep. Dia kan lensa yang berat-berat itu butuh waktu pindah sini itu. Terus Tapi pemain juga keren ikutan, banget tadi. pemain juga ikutan bantu. Ya kali kebetulan itu ada yang pengkor tuh. Gue bantuin. Nggak ada kita. Jadi krunya aja ada berarti. Iya lah. Apalagi alat ya, kalau kenapa-napa risiko ya. Iya. Oke. Lanjut. Pat. Belum. Iya. Ini belakang belum. Iya. Mana? Yang singkat, Pak. Asik. Makasih, Mas. Asik, semua asik. Iya. Tapi kalau scene yang berkesan ya, aku paling seneng scene di saat kita semua itu satu frame. Jadi kayak ada beberapa scene kali ya. Ya setiap scene kita satu film. Enggak, maksudnya bukan kita, ada ini juga nih. Ada IKEA. Pokoknya ya rame lah, ada Ali, ada Willow juga. Ya di sekolah, terus ada apa? Iya. Iya, latih mulu soalnya itu. Itu apa di mark lah ya. Ini yang jongkok-jongkok gitu ya? Bukan. Oh iya. Hah? Bukan. Oh bukan. Emang jongkok. Oh, Enggak enggak. papasan. Iya. Tapi ya kalau scene yang berkesan dan seru itu di saat kita semua itu in frame seru. Di saat di Markas Akberos kita bener nikmatin inilah ya kedamaian di Markas Akberos. Terus di saat ini ya di gedung itu tuh tadi aku soalnya bareng ini harga ceritanya ya naik ke atas gedung itu ya kita berdua doang tuh lawannya semua. Udah. Itu lawan semua sapam. Ya, soalnya nggak diizinin masuk kan main masuk aja. Udah. Nah, Terus Spoiler. Iya spoiler. Iya. sengaja. Dia udah nangis. Itu kalau apa tuh yang Spider-Man tuh. Si Tom. Ya, Tom Holland. Iya, yang Tom tiba-tiba spoiler. Oh ya, Tom Holland. Terus scene ini naik motor. Udah cukup kayak itu. Oke, sekian, terima kasih. Langsung motor lanjut lagi tuh si motornya tuh. Oh, aku nggak sengaja. Panik. Oke, Gia, gimana Gia? Oke, apa ya? Karena mungkin sinyal lebih banyak sama Willow kali ya, karena sahabat gitu kan. Dan sama mereka mungkin beberapa aja gitu yang kayak kita ketemu di sekolah yang nggak pernah ikut mereka berantem gitu enggak lah. Jadi ya paling scene berkesan aku mungkin saat sama Wilona saat persahabatan kita, saat ya yang pas dia nikah gitu-gitu. Banyak sih Kak. Jadi aku nggak mau spoiler. Takut keceplosan kayak dia. Nanti nonton aja tanggal 29. Jadi apa? Cincinnya digombalin sama Pat nggak berkesan? Enggak lagi. Kurang nakal. Aduh, lanjut. Gimana seseru apa actingnya? Kalau gue sih scene yang paling berkesan tuh yang kita naik motor rame-rame itu kayak seru gitu kan. Apa namanya, ngambil shotnya juga keren. Terus sama yang di pelabuhan juga ya, karena secara fighting koreanya tuh bisa dibilang salah satu yang paling matang di film itu. Nah, terus ada satu kejadian yang gue nggak tahu kenapa tiba-tiba badan drop. Kesurupan dia. Oh iya. Capek apa gimana? Nggak tahu. Si Ryu kayak layak kesurupan dia. Sebenarnya hari itu fit. Hari itu badannya bener fit. Tapi nggak tahu kata orang
Enggak, masalahnya waktu di lokasi Can syuting like. semua pada bilang, ini Rio Killer kenapa kayak mau gitu? Enggak gitu ya. Gila lu. Enggak. Terus dia bilang, kamu nanya. Kamu kayak nanya. Itu bener kesurupan. Enggak, jadi lebih ke apa? Kayak berasa capek aja. Tapi badan masih macan gitu. Normal, masih gue masih sadar. Cuma kayak badan sadar berasa kesurupan. capek. Enggak tahu gue kesurupan apa kagak. Si ini ada orang yang jaga ini tuh, yang jaga lokasi. Iya, yang bawa itu dia bilang ada yang ngikut ke gue banyak katanya. Udah mandi belum? Kayaknya omnya baru. Udah mandi belum? Kayaknya belum mandi deh gue. Padahal kan film-film drama cinta ya, kenapa jadi horor ya? Iya makanya. Nah itu katanya gara-gara kan ada kontainer itu kan. Hah? Gue mau gue ada sempet nyambit botol gitu. Pas motek kan, terus gue buru-buru dong. Karena kameranya tuh agak jauh, jadi gue nggak bisa lari cepet-cepet kan. Akhirnya gue lempar ke celah antara kontainer itu, terus katanya dari situ. Apa lu lempar apa? Botol. Ya, Iya. sampah sembarangan. Itu botol apa ya? Lemon water kayaknya. Ada yang marah berarti ya sama lu tuh. Nah itu katanya itu dari situ katanya. Saya belum percaya itu cerita hantu gitu. Makanya deh. Makanya. Ayo bilang dan kan dia. Lu bisa jelasin nggak kenapa lu bilang nggak percaya tapi lu tahu itu kerasukan? Jadi ada yang bilang aku hantu Suryo Kenlai kesurupan apa? Kalau lu diganti-ganti. Ejek-ejek aja. Gimana lo ujungnya? Itu yang itu Chinese bukan English. Boleh, gimana boleh? Anak buah lu keren-keren ya, Ali ya. Boleh, gimana boleh? Kalau buat Pule, scene yang paling seru tuh di motor, karena Pule pribadi juga sebenarnya kan anak motor juga, suka lah gitu lah, kayak modifikasi itu juga sering. Lu suka sama hewan, lu anak motor juga nggak susah dong editing lu berarti ya? Ya sebenarnya tuh aman-aman aja. Seneng sih pas bagian ke motor ya, paling seneng di motor ya, karena emang hobi motor dari. Oh ya sama. Bandel juga dari sama sini. sama binatangnya itulah udah yang paling bener mah. Nah, lu syuting sama Moonhead tuh gimana tuh, susah nggak? Ya kadang susah, kadang enggak, kadang kalau misal. Jadi si Minul tuh kayak punya moodnya gitu loh. Kadang dia bad mood, kadang dia enggak gitu loh. Maka kalau dia lagi bad mood pasti bakal berontak dan takut banyak orang gitu. Biasanya kalau lagi moodnya bagus, anteng, diem aja gitu. Nah, sama mungkin adegan fight-nya Pula yang paling beda. Iya. Sama teman-teman yang lain. Kita tuh semua kayak serius, dia ada komedinya kalau Jadi serius tapi banyak komedinya dari gerak-gerak fighting si Ziko ini gitu. Terus buat yang lebih seru lagi tuh yang di pelabuhan, yang tadi dibilang sama dia kan ya apa sih jembatan daratan ke jembatan apa sih kayu iya cuil gitu doang. Nah gara-gara itu jadi pecah fokus. Jadi pas kita nyebut rame-rame nama si Aska, jadi salah nyebut, malah nyebut nama sendiri. Sambil lari, soal lari, bang, itu lari. Gue denger lagi. Iya, jadi lari dari kapal ke seberang. Tapi itu kan lari, dari banget kalau misalkan gue yang percaya nyemplung beneran ya. Nah dari situ kayak ngeblank malah nyebut nama sendiri. Kok nama gue sendiri disebut, harusnya nama dia dong. Dia yang nih, kok lu nyebut nama diri lu sendiri sih? Tadi cut gitu, ulang gitu. Enggak ada gitu. Orang editing, post-pro aja kedengeran. Apa sih? Gara-gara lu gue nge-train banyak nih. Ini punya berliga orang editing ya? Tiga kali masalahnya, tiga kali. Setiap adegan tuh di adegan situ juga sama, nyebutnya malah nama sendiri. Boleh dibilangin ntar sebut nama Aska. Iya. Ya udah pas hari Jiko lagi. Itu saking ngebelingnya ngeri nyemplung. Oke, Mas Ari, mantap nih Mas Ari. Sobat WK tinggal datang ke bioskop tanggal 29 Desember 2022. Teman nonton di bioskop menjelang akhir tahun. Ali mewakili teman-teman ada pesan buat Sobat WK dan calon penonton film Argantara.
Oke, halo semuanya teman-teman, jangan lupa untuk saksikan di akhir tahun nanti film Argantara tanggal 29 Desember karena filmnya cukup berkesan dan semoga film Argantara bisa membuka tahun 2023 kita nanti dengan keberanian, cinta dan pertimbangan. Selamat nonton film Argantara nanti. Dadah. Oke. Terima kasih teman-teman geng Akberos sudah main ke Warta Kota. Sehat selalu, mudah-mudahan filmnya laris di bioskop, banyak yang nonton. Ditunggu karya berikutnya buat Ali dan teman-teman. Iya. Amin. Terima kasih sudah nonton. Oke Mas Ari, ditutup. Oke, buat Sobat Yoga terima kasih, sampai jumpa di narasumber berikutnya dan see you, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.